Kalian pernah dengar gak suara siren bencana kayak tadi? Atau pernah ngerasain langsung tanah bergoyang seperti gambaran di awal? Nah, fenomena tersebut dinamakan gempa bumi. Teman-teman jangan khawatir kalau misalnya hal tersebut terjadi pada teman-teman. Karena aku punya rahasia keren nih. Gimana caranya jadi anak pemberani dan siap siaga saat terjadi gempa? Yuk kita duduk bareng-bareng dulu. Teman-teman tahu gak sih kalau bumi kita ini ternyata kayak puzzle raksasa yang terdiri dari potongan-potongan besar atau disebut pula dengan lempengan. Negara kita, Indonesia, kebetulan ada di tempat di mana 3 potongan puzzle tersebut ketemu. Potongan-potongan puzzle bumi ini itu selalu bergerak pelan-pelan dan kadang-kadang tuh saling berdorongan. Nah, gimana sih gempa bumi bisa terjadi? Teman-teman bisa bayangin kalau potongan puzzle itu didorong terus-terusan sampai nggak kuat lagi. Tiba-tiba udah crack. Potongan puzzle ini tuh bergeser atau bisa jadi patah. Getaran dari crack itulah yang bikin bumi tuh goyang dan kita bisa merasakannya sebagai gempa bumi. Kalau gempa terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, aku di sini mau ngasih tahu teman-teman beberapa tips rahasia yang harus kamu siapin dari sekarang. Ingat loh, dari sekarang ya, supaya ketika gempa terjadi, kamu sudah siap siaga. Simak dengan seksama. Pertama-tama, ayo kita pilih tempat yang aman. Coba deh teman-teman lihat sekitar seperti rumah atau sekolah. Kira-kira kalau ada gempa, kita bisa berlindung di mana ya? Nah, teman-teman bisa berlindung di bawah meja yang kokoh atau jauh dari kaca dan lemari yang tinggi. Kemudian, teman-teman juga bisa ajak orang tua atau guru buat nempel stiker lucu yang bertuliskan zona aman. Jadi, kalau terjadi gempa, tinggal lihat tempat yang ditandai dengan stiker tersebut. Seru kan? Yang kedua, siapkan ransel siaga. Nah, aku mengajak teman-teman buat nyiapin ransel siaga yang isinya berisi perlengkapan darurat saat terjadi gempa. Apa aja isinya? Yuk kita masukin. Yang pertama ada senter kecil. Kedua, botol minum. Ketiga, snack sehat. Keempat, peluit. Kelima, masker dan obat-obatan pribadi. Keenam, pakaian. Ketujuh, mainan kesayangan. Biar kamu tetap tenang dan aman ketika mengungsi. Jangan lupa juga ya, masukin kartu identitas seperti nama kamu, alamat rumah, nomor handphone ayah dan ibu. Jadi kalau kita terpisah, orang dewasa bisa bantu kita lebih cepat. Saat terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini bagian paling penting ya teman-teman, jadi harus dicatat. Kalau teman-teman sudah mulai merasa bumi mulai bergoyang, teman-teman jangan lari terbirit-birit ya, soalnya bisa nabrak pintu, kepleset, atau malah kejatuhan barang. Yang harus teman lakukan, pertama tenang dulu, tarik nafas pelan-pelan, lalu buang. Kemudian ambil tas darurat kita dan cari tempat yang ada tanda amannya. Kedua, ketika gempa sudah datang, kita bisa melakukan 3 langkah untuk melindungi diri. Yang pertama, tiarap. Lindungi kepala, pegang meja yang kuat-kuat. Nah, selanjutnya yang paling penting, teman-teman, kadang setelah gempa pertama masih ada gempa kecil yang terjadi, namanya gempa susulan. Kalau teman-teman sudah merasa aman dan gempa benar-benar sudah berhenti, yang bisa kamu lakukan adalah cek kesehatan diri sendiri. Seperti kamu melihat adakah bagian tubuh kamu yang terluka atau berdarah. Kalau ada, segera kasih tahu orang dewasa ya.
Selanjutnya, ayo kita peduli dengan sesama. Kita bisa menanyakan keadaan orang sekitar, seperti mereka butuh bantuan atau mereka ada yang sakit. Kita bisa menginformasikan ke orang dewasa juga. Kalau kamu malah merasa takut dan deg-degan setelah gempa terjadi, itu hal wajar ya. Tapi, segera ceritakan ke orang yang lebih dewasa. Selain bercerita, teman-teman bisa ngeluarin perasaan dengan cara menggambar apa yang udah terjadi atau nyanyi lagu kesukaan kalian. Atau cerita pakai boneka dan mainan kesayangan. Setelah semuanya aman dan tenang, ayo kita jadi tim pembersih cilik. Tapi ingat ya, kita nggak boleh kerja sendirian. Harus bareng papa mama atau orang dewasa yang bisa jaga kita. Sebelum mulai, pastikan kaki kita terlindungi ya. Yang paling penting, hati-hati banget sama benda-benda yang bikin kita terluka. Kalau lihat pecahan kaca yang kilap-kilap atau benda tajam, jangan diambil sendirian ya. Langsung panggil orang dewasa dan kita fokus aja bantuin kumpulin mainan yang berserakan atau susun-susun buku dan bisa juga angkat barang-barang ringan. Ingat ya, gak usah buru-buru. Yang penting kita hati-hati dan selalu tanya dulu kalau ragu. Kalian hari ini keren banget. Dari tadi udah belajar banyak hal yang penting tentang gempa bumi. Kalian sekarang tahu kan gimana caranya siap-siap sebelum gempa datang? Dan apa aja yang harus dilakukan saat gempa? Sampai cara membantu setelah semuanya aman. Kalian sekarang sudah resmi jadi pahlawan siaga gempa. Pahlawan yang gak cuma jago jaga diri sendiri, tapi juga peduli sama teman-teman dan keluarga. Ingat ya, jadi berani bukan berarti nggak takut, tapi tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Yuk terus belajar hal-hal baru supaya semakin siap dan semakin kuat. Sampai ketemu lagi di petualangan seru selanjutnya.